Oke ya, cek 1 2, baik, cek 1 2. Ya, mudah-mudahan bisa terdengar ya, barangkali ada yang mau, join silakan. Baik, selamat, pagi ya mahasiswa, TI. Eee, di pertemuan minggu yang ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang, apa namanya, operasi SHORT ya, operasi SHORT atau istilahnya adalah pengurutan gitu ya, pengurutan. Nah, operasi SHORT ini digunakan di dalam, program itu biasanya untuk, mengurutkan ya, jadi mensortir. Jadi kalau kita melakukan proses kalau di database sih sebetulnya, kalau kita nanti mainkan di database murni sebetulnya operasi sort ini sudah tidak digunakan lagi ya, karena dia punya, apa namanya, punya fasilitas yang memang, eee, dipakai gitu ya, dipakai untuk, melakukan sort ya. Tapi kalau di dalam algoritma memang ini, pasti dijelaskan ya, pasti dipelajari begitu, karena tujuannya apa, tujuannya adalah untuk mengasah gitu ya, mengasah kemampuan mahasiswa untuk memahami, proses sortnya. Nah, sort sendiri sebetulnya banyak ya, jadi bukan cuma satu, jenis ya, sort tuh banyak. Ada yang namanya bubble sort ya, kemudian ada yang namanya selection sort. Barangkali di antara Anda ada yang sudah pernah menggunakan, atau membaca algoritmanya, atau mungkin yang dari SMK Informatika ya, dari RPL mungkin pernah mencoba yang namanya bubble selection insertion gitu ya. Eee, lalu division sort gitu ya, divide sort itu ada pembagian pencarian dan pengurutan dalam sort. Nah, ini sebetulnya merupakan apa namanya, merupakan, eee, statement sort yang bisa digunakan ya. Jadi tidak hanya satu begitu. Nah, kemudian, kalau kita lihat dalam pemrograman ya nggak bisa dihilangkan gitu ya, nggak bisa dihilangkan. Artinya memang sort ini menjadi satu kebutuhan yang apa namanya, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar. Kalau Anda mempelajari spreadsheet gitu di Excel gitu ya, Excel. Nah, Excel itu kan juga menyediakan ya, menyediakan fasilitas sort. Ya di menu data itu kan ada pilihan sort. Ya, memang Excel, program package, jadi kita nggak bikin algoritmanya, dia hanya dia hanya menyediakan fitur-fitur yang ada gitu ya, fitur-fitur ya option-opsinya tinggal digunakan oleh kita. Jadi tinggal itu namanya juga office automation ya. Jadi ya kita tinggal make jalan. Tujuan utamanya adalah mengurutkan data, baik dari yang terendah ataupun yang tertinggi ya. Jadi ada ascending, kalau ascending itu dari yang kecil ke besar, kalau descending itu dari yang besar ke kecil ya, kebalikannya. Nah, yang secara tidak langsung tentunya akan menjadikan data lebih terstruktur, rapi, dan teratur. Ya, bayangkan kalau misalkan kita punya puluhan, ratusan, ribuan data, kemudian kita mau meranking gitu kan. Jadi ada pemberian beasiswa misalkan berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kriteria itulah yang nanti akan dijadikan sebagai sebuah apa namanya? Sebuah dasar ya, kunci ya istilahnya kunci key-nya itu untuk melakukan sorting. Jadi kalau kita sortingnya berdasarkan nomor induk mahasiswa ya dia otomatis akan tersortir berdasarkan nomor induk mahasiswa ya. Kalau misalkan kita mau nyari ranking berdasarkan IPK, berarti IPK ini yang dijadikan sebagai dasar untuk kita melakukan proses sorting, ya. Key-nya akan dipakai ya, sort order istilahnya. Ya, kalau di dalam SQL itu order by ya, gitu ya. Order by. Jadi diurutkan berdasarkan apa gitu ya, order by. Nah, itu kira-kira istilah sort ya. Barangkali ada di antara Anda yang sudah pernah menggunakan gitu sort. Nah, kemudian apa namanya? Apa saja ya sort yang bisa dicoba di dalam Python ya banyak.
Anda sebetulnya sih bisa nyari sendiri ya, nyari sendiri di Google tuh banyak ya, saya juga lihat-lihat dari Google udah banyak gitu ya, yang saya sampaikan ke Anda saja, kasih kasih penjelasan supaya Anda memahami, apa namanya, algoritmanya ya, algoritma di sortingnya. Oke, yang kita akan lihat di kesempatan hari ini adalah bubble sort ya. Jadi sekali lagi sebetulnya sortnya banyak ya, sortnya banyak. Nanti mungkin Anda di minggu depan kita akan masuk ke sort lagi, satu kali lagi itu ngambil, eee, apa namanya, insertion dan selection ya. Jadi yang paling mudah algoritmanya sebetulnya memang, bubble ya, bubble sort. Nah, bubble sort itu apa? Gitu ya, bubble kan gelembung ya, betul ya, gelembung. Kalau Anda dulu lagi kecil mungkin sering makan permen karet gitu, bubble gum namanya, ya, bubble gum. Istilah bubble berarti apa? Gelembung. Jadi proses gelembung ini sebetulnya kalau kalau kita lihat dari efektivitas, proses kerjanya, ya bubble sort ini sebetulnya yang paling lelet gitu Saudara ya, yang paling lama, algoritma yang paling panjang. Tapi ini memang algoritma yang paling mudah untuk kita pahami. Jadi nanti ada ilustrasinya ya, ilustrasinya nanti kita akan coba lihat. Jadi proses pengurutan yang dilakukan dengan membandingkan, bayangkan Anda punya list ya. Kan kemarin kita udah belajar tentang list array itu sudah ya, ada angka-angka ya, ada angka-angka habis masuk dan sebagainya. Nah, itu kan angka-angkanya kan tidak selalu urut ya. Kalau Anda masukkan, kalau Anda bikin angkanya listnya secara manual, berarti kita masukin angkanya secara random gitu kan. Lah bagaimana ya supaya kalau setelah kita katakanlah ini dibuat nanti dengan sebuah sebuah function gitu kan, sebuah function, setelah function kita jalankan, maka dia akan mengurut tuh hasilnya. Yang semula dalam list awalnya itu random, ya setelah kita panggil fungsinya, maka akan dimunculkan secara urut. Ya, nah ini yang kita akan nanti coba lihat. Ya, jadi dia membandingkan masing-masing nilai dalam satu list secara berpasangan, kemudian tuker gitu ya. Jadi list pertama dibandingkan dengan list kedua. Kalau kita mengurutkannya secara ascending gitu ya, kita urutkan secara ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Kalau abjad itu dari abjad A ke abjad Z gitulah ya. Itu dibandingkan tuh, yang nomor 2, nomor 1 dibandingkan dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 lebih kecil dari yang nomor 2, berarti yang nomor 1 nggak pindah posisinya. Bayangkan ya, jadi nomor 1 dibandingkan dengan yang nomor 2. Saya punya punya berapa, 5 misalkan, 5 data ya, 5 elemen. Yang nomor yang indeks ke 0, kan ngitungnya dari 0 ya, dibandingkan dengan indeks ke 1. Nah, kalau indeks yang ke 0 itu nilainya lebih kecil dari indeks yang ke 1, berarti dia nggak pindah. Udah gitu yang 0 tuh dibandingkan gitu, dengan indeks yang ke berapa? Sekarang ke 3 ya. Terus dibandingkan, sampai ketemu yang lebih kecil dari indeks ke 0. Kalau nggak ada, nggak terjadi perubahan, tetap dia di posisi itu. Ya, nanti dengan statement perulangan, petunjuknya akan pindah, skip counter ke indeks yang nomor 1. Lah, indeks nomor 1 bandingkan dengan indeks yang nomor 2. Ya, dan seterusnya sampai tidak ada lagi nilai yang dapat ditukar. Jadi proses dalam sort itu, ya, dalam bubble sort ini ada 2. Prosesnya apa? Prosesnya adalah membandingkan. Lalu proses yang kedua adalah menukar. Ya, jadi yang pertama adalah membandingkan dulu, bandingkan ya, yang urutan 1 katakanlah bandingkan dengan urutan 2. Bagaimana nih kalau kita membandingkan atau mensortirnya secara ascending, kan berarti kalau dia lebih kecil dari yang nomor 2, tuker tempatnya. Istilahnya adalah swap. Nah, swapping itu dituker gitu loh Saudara. Terus dibandingkan terus sampai nomor terakhir. Itu lamanya di situ bubble. Itu baru yang kebayang ya kalau kalau dalam listnya ada 1000 data. Ya. Lama nggak? Wah, lama ya, 1000 data. Ya, kalau cuma 5 data, 10 data nggak ada masalah ya, tapi kalau 1000 data, ya otomatis kan, otomatis menjadi sangat lama. Nah, ini yang nanti akan menjadi satu, apa namanya, menjadi satu, catatan ya bagi Anda kalau nanti misalkan memang pengen mencoba sort gitu ya.
Karena kalau di algoritma ini pasti akan diajarkan gitu ya, short itu pasti akan diajarkan. Makanya saya sengaja menjelaskan ke Anda supaya, apa namanya, supaya kita bisa sama-sama lihat ya, sama-sama lihat bagaimana sih yang namanya short itu bisa bekerja. Oke, itu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Lah sekarang kita akan coba lihat ilustrasinya, ya. Kita akan coba lihat ilustrasinya nih, Saudara, ya. Bagaimana sih ilustrasi dari, short ini bisa dilakukan. Nah, yang pertama, ya, yang pertama bahwa kita bayangkan kita punya satu list, ya, satu satu array data nih. Ini berapa nih ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 elemen ya, 8 elemen. Nah, langkah yang pertama adalah membandingkan dulu seperti tadi yang sudah saya singgung ya, katakanlah ini adalah indeks, ya, saya sebutkan aja ini indeks yang ke-0 ya. Indeks ke-0 dibandingkan dengan indeks yang pertama, berarti 5 dibandingkan dengan 3. Ini ceritanya kita pengen mengurutkan, secara ascending sehingga nanti hasilnya seperti yang Anda lihat di bawah. Ya, seperti yang Anda lihat di bawah ya, yang kita lihat di bawah kan tampilannya sudah terurut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan berapa nih? 9 ya, 9 ya, cuman ini kan nggak ada angka 7, berarti ini cuma 8 elemen. Jadi dibandingkan dulu nih, yang nomor 5 dibandingkan dengan yang nomor 3. Sorry, data ke-0 dibandingkan dengan data ke-1, 5 dibandingkan dengan 3. Ya, nah karena 5 lebih besar dari 3, dia langsung dilakukan swap namanya. Ya, paham ya? Swap. Sehingga hasilnya seperti yang kita lihat. Jadi setelah proses yang pertama, ini sudah di-swap nih, sudah nge-swap ya. 3-nya masuk ke sini, ya. Udah kan? Nah, selesai. Lah sekarang yang apakah yang 3 ini sudah selesai? Tidak, Saudara. Yang 3 ini nanti akan dibandingkan lagi dengan yang lain, gitu. Ya. Yang 3-nya akan dibandingkan lagi dengan yang lain. Yang 3 sekarang ini kan sudah 3, 5 begitu ya. Lah sekarang yang kedua dibandingkan lagi nih, ya. Jika nilai 1 lebih besar, tuker. Dibandingkan lagi dengan data ketiga, bandingkan lagi terus. Lebih kecil, tuker lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan bahwa proses yang terjadi dalam sebuah apa namanya, dalam sebuah proses di short itu adalah proses membandingkan dan menukar. Skip itu adalah pindah, ya. Jadi pindah titik tumpuan awalnya sudah bukan di rekod yang ke-0 lagi, tapi di rekod yang kedua, ke-1, indeks ke-1. Tuker lagi ya, bandingkan lagi, dan seterusnya. Itu kira-kira ilustrasi dari, bubble sort, gitu ya, bubble sort. Nah, kalau kita melihat pada contohnya ya, ini sederhana saja, kita lihat pada contohnya, maka kita memerlukan proses yang namanya 2 for. Ya, ada proses yang namanya 2 for. Kalau nanti Anda melihat, apa namanya, melihat di dalam, kita mendefinisikan sebuah function ya, Saudara ya. Definisi function namanya bubble sort, ya, ini value ya, angka isinya. Jadi nanti, apa namanya, si bubble sort ini akan dijalankan nanti di bawah, gitu. Ya. Nah, apa yang dijalankan? Yang dijalankan adalah sebuah list, ya, daftar. Nah, kalau kita sebetulnya prosesnya adalah di proses yang berjalannya itu ada di proses ke-10 sebetulnya. Kita mendefinisikan bubble sort ini proses dalam function. Ini function nih, segini panjangnya. Ya. Pertama adalah for pass number ini kan variabel dari for ya. Betul ya? Pass number ini bagian dari for. Oke. Kemudian apa nih, Saudara? In rank len val. Oke. Maksudnya apa? Ngerti nggak ini? For pass number in rank. Masih ingat statement for ya? Saya bukakan dulu statement for ya.
Saya bukakan dulu statement for supaya Anda bisa lihat. Saya sih tadi udah buka ya, cuma di mana nih? Nah, ini nih ya, kayaknya saya sudah buka. Oke, mudah-mudahan kelihatan di layar Anda baik ya. Ini di pertemuan semester yang lalu ya, di semester yang lalu nih saya menjelaskan tentang for. Isinya apa Saudara isinya? For isinya adalah dalam argumennya variabel in rank ya, terus batas bawah, batas atas, interval. Awas, batas bawah, batas atas, interval. Ya, batas bawah, batas atas, interval. Oke, sekarang kita balik lagi ke algoritma sorting kita ya. Sampai mana tadi? Ini ya. Sampai di sini. Kelihatan ya? Saya gedein aja lah. Biar kelihatan. Batas bawah ya. Kemudian ini nih in rank in val ya. Ini kan len val. In rank len val. Len val min 1. Paham nggak? Val min 1. Jadi kalau misalkan nanti Anda ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti berapa kali? Ya, ini batas bawah, batas atas, interval. Berarti 7 pas ya? Bukan 7 pas. Ini 7, kemudian karena batas atasnya, ini kan batas bawah, batas atasnya adalah 0, maka ada 8 data yang sortir. Kemudian pertanyaannya, Pak, ini kenapa ininya minus 1, ininya 0 gitu? Karena dia mundur nih, Saudara. Ya, artinya yang akan dilaksanakan yang ini dulu nih, for i in rank pas number. Ya, pas numbernya isinya apa pas numbernya? Pas numbernya ya variabel ya. Variabel ini kan for pas number. Pas numbernya mulai dari berapa? Mulai dari data batas atasnya adalah ya tadi 7, kemudian batas bawahnya 0. Artinya dia akan ngecek dulu ya dari file yang pertama ke file yang nomor 2. Perhatikan nih. If file yang ke I ya lebih dari ini kan mulainya dari 0 nih ya, dari 0. File yang ke I lebih dari file yang I plus 1 berarti yang kedua, maka dituker. Nah, kita butuh variabel yang namanya temporary. Ini sih namanya apa aja bebas ya. Maka temnya diisi oleh file yang ke I. File yang ke I itu yang mana? Kalau file yang ke I lebih dari, katakanlah 5 lebih dari 3. Kita lihat ya. 5 lebih dari 3. Maka temnya akan diisi oleh angka berapa? Oleh angka 5 temnya. Ya, oleh angka 5. Kemudian, dah, file yang ke I akan diisi oleh file I plus 1. Jadi angka 5-nya ditampung dulu di variabel sementara. Yang I plus 1 berarti berapa? 3. 3-nya masuk ke tempatnya 5. Tuh, ya. Perhatikan, temnya diisi oleh file yang ke I, file yang ke I-nya ditimpa dengan file I plus 1. Tadi, dengan data yang kedua, berarti dengan angka 3. Kemudian, file I plus 1, ini kan yang I plus 1-nya udah pindah. Jadi yang urutan nomor 2 pindah ke nomor 1, yang nomor 2-nya isinya apa? Isinya masih sama, Saudara. Tapi data yang sudah diambil oleh kita, data angka 5-nya nggak hilang. Kenapa? Karena disimpan di dalam tem. Balikin lagi. Oh, jadi urutannya berpindah, betul ya. Yang I-nya tadinya angka 5. Ya, angka 5-nya pindahin dulu ke variabel. Ya, 5-nya ditimpa dengan angka 3. Ini I plus 1 kan I plus 1, data yang sebelahnya. Lalu data yang sebelahnya diisi oleh tem. Begitu seterusnya sampai datanya habis. Sampai pas numbernya habis. Ya. Habisnya dari mana? Dari for yang atas. Kenapa?
Karena for pass number in rank. Ya. In rank apa? In rank len val. Hati-hati. Kalau kita tidak menentukan yang namanya, ini kan for pass number in rank. Kalau kita tidak menentukan adanya angka dalam, kalau ini kan pass number ini ada angkanya ya, maka dia akan selalu dimulai dari 0, saudara. Makanya ini kan mulainya dari data ke 0, lebih dari terus, tapi yang atas ini akan terulang sampai data yang ke file-nya si pass number tadi. Ya, rank-nya si file nih. File-nya berapa? Kalau file-nya ini kan bubble sort file. Kalau file-nya diisi oleh 8 angka, ya berarti dia akan ngulang sampai 7 pas. Gitu ya, 7 pas. Karena data pertama kan yang pertama sudah dibandingkan dengan data kedua. Nah, nanti kalau Anda coba hasilnya, kalau kita print daftar angkanya, daftar angka semula ini ya. Lalu kita bubble sort ambil nih, ambil sebuah functionnya kita jalankan, maka otomatis dia akan melakukan proses pengurutan sehingga hasilnya adalah nanti Anda lihat dari data terkecil berapa? 4, 7 gitu ya. 11, 15, 27 dan seterusnya ya. 20 gitu ya, 23 ya. 32, 99. Kalau nanti Anda mencoba, dia akan urut secara ascending. Ya. Nah, coba pikirkan bagaimana kalau saya pengen ngurut secara descending. Gampang ya. Makanya pahami ini algoritmanya, kemudian Anda coba, kemudian kalau sudah coba ya, gimana ya caranya kalau saya pengen mengurutkan secara descending. Anda hanya mengganti satu operator saja di sini. Ya, ganti satu operator, kemudian kalau operatornya itu diganti otomatis ya akan berjalan secara descending. Nah, ini yang pertama ya. Oke, nah yang kedua adalah sekarang bagaimana kalau misalkan data-datanya itu Anda nggak bikin daftar angka begini, nggak bikin list begini, tapi angkanya diinput dari keyboard. Angkanya diinput dari keyboard. Kan Anda udah nyoba di minggu lalu saya minta, coba ya, dicoba gitu ya, Anda coba bagaimana nginput data ke dalam list tapi dari keyboard ya, menggunakan apa saudara? Menggunakan perulangan while. Nah, yang belum nyoba dicoba dulu. Nah, coba di combine. Ya, Anda lakukan combine supaya kita bisa melihat ada kolaborasi antara Anda memasukkan data itu ke dalam ke dalam gitu ya. Kemudian Anda masuk ke dalam list, kalau sudah dimasukkan ke dalam list kemudian nanti Anda panggil fungsinya ya, dan mudah-mudahan nanti setelah fungsinya dipanggil dicetak maka dia sudah akan melakukan proses pengurutan. Ya, jadi kembangkan dari contoh yang ada ini, betul ya, dikembangkan dari contoh yang ada ini, kemudian dilakukan apa? Dilakukan combine tadi ya, dengan yang minggu lalu Anda sudah coba, harusnya sudah dicoba yang minggu lalu, yaitu kita ngisi pakai apa, saudara? Ngisi pakai keyboard ya, dimasukkan gitu kan? Nah, gitu, silakan ya, silakan dicoba. Nanti coba bisa nggak hasilnya terurut. Jadi kalau ini kan daftar angkanya sudah ada dalam list. Nah, coba daftar angkanya tuh nggak dibuat langsung begini. Artinya apa? Ini sama, ini persis aja gini ya. Nggak ada bedanya, namanya bubble sort, tapi daftar angkanya bikin pakai while. Nah, ini udah while nih. Nah, while gitu ya. Pak, bisa nggak misalkan ngisi dulu, lalu definisikan bubble sortnya? Boleh, nggak ada masalah. Ya, yang penting fungsinya baris pertama ya sampai baris ke-7 kalau dalam contoh ini itu harus dibuat sebelum baris ke-10 gitu. Ya, sebelum karena baris ke-10 kan manggil nih. Manggil ya. Dipanggil nih. Gitu kan. Bubble sort dipanggil, isinya apa? Daftar angka. Daftar angkanya dari mana? Nama list. Saya kira seperti itu. Ya, paham ya? Jadi silakan nanti ini dikembangkan, kemudian lakukan ini, dicoba dicoba, oh ya jalan ya, terus pikirkan gimana tuh supaya dia bisa berurut secara descending
ya, urutnya supaya nggak ascending, tapi urutnya secara descending. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa ya urut secara descending, kemudian silakan nanti dikembangkan ya. Ambil tuh yang kemarin perulangan yang pakai while yang Anda udah coba ya, dimasukkan itu, dimasukkan mengganti angka baris ke-9. Ini kan terus akan turun ke bawah kan? Bubble shot-nya akan turun ke bawah, turun ya. Gitu. Atau bikin dulu while-nya di nomor 1. Nanti ini udah nggak diapa-apain lagi nih. Udah jalan. Ya, tapi nama listnya hati-hati, nama listnya harus ini ya. Harus daftar angka gitu ya. Ini kan daftar angka nanti yang Anda buat. Ya, kalau ini daftar angkanya diisi langsung dalam aplikasi codingnya, kalau yang nanti Anda coba ya, itu daftar angkanya ya silakan namanya mau diganti juga boleh ya, tapi diisi itu langsung dari keyboard menggunakan statement while. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kelihatan tuh, oh iya ternyata bisa mengurut gitu ya. Ya kalau Anda mau coba-coba cari yang tadi sudah saya singgung di awal ya, cari apa? Selection gitu ya, kemudian insertion ya, itu sebetulnya sih apa namanya? Sebetulnya bisa dicoba sendiri ya. Bisa dicoba sendiri. Jadi bisa Anda kembangkan sendiri, kemudian bisa dicoba sendiri untuk membuktikan gitu, membuktikan oh iya ternyata proses sort ini bisa berjalan ya. Ini proses yang menarik ya Saudara ya. Jadi oh angkanya ternyata bisa ngurut ya, padahal kalau kita lihat apa namanya? Algoritmanya tidak begitu rumit ya. Algoritmanya hanya main-main perulangan saja dan intinya di bawah sini sebetulnya ya. Intinya di if ini nih intinya ya, di if ini. Gitu. Jadi bagaimana angka yang pertama dibandingkan dengan angka yang kedua, kemudian kalau angkanya ternyata lebih tinggi ya, yang angka pertamanya simpen dulu, taruh di ember dulu gitu ya. Masih ingat ya, algoritma menukar bejana. Nah, ini sebetulnya algoritma menukar bejana itu sebetulnya saya punya ember A dan ember B ya, ember A dan ember B. Nah, ember A warna merah cairan, ember B warna biru cairan. Bagaimana saya bisa nuker gitu? Yang merahnya, yang A-nya itu pindah ke ember B, yang B-nya pindah ke ember A, kan nggak mungkin bisa tanpa bantuan ember yang ke C, ember yang kosong. Ya, terserah kan mana yang Anda mau pindahkan dulu, betul ya? Anda mau pindahkan isi yang A dulu ke C bisa, Anda mau pindahkan isi yang B dulu ke C bisa. Betul ya? Nah, ini sebetulnya ilustrasi gitu. Kalau kalau kita mengurutkan secara ascending, katakanlah nilai A-nya lebih gede dari terjadinya perpindahan itu, ya. Kalau urutannya memang belum urut gitu. Kalau sudah urut nggak terjadi swap, saudara ya. Kan ini hanya melakukan proses ini nih, yang time dan sebagainya itu kalau data yang diindeks lebih kecil, yang lebih awal itu lebih besar dari data di indeks yang berikutnya, baru terjadi swap. Ini nih swap nih, dari tem ini swap namanya. Ya, tukar bejana tuh ini sebetulnya. Kita butuh apa namanya? Variabel pembantu. Variabel pembantu namanya apa? Bebas. Tempat gitu kan. Ini kan temporary istilahnya ya, temporer. Jadi ntar diisi dulu oleh data pertama. Nah, yang data pertamanya masih kesimpan data pertama kan? Ya, secara digital. Ketimpa tuh. Nah, tapi udah disimpan di tem nih. Timpa dengan data kedua, ya data nomor 2 timpa dengan isi tem gitu sehingga terjadi perubahan ya. Oke ya, nah ini silakan nanti dicoba ya, ini ada yang join, Rafli dan Michael ya, terima kasih ya. Singkat ya, jadi saya hanya menjelaskan ini singkat saja, silakan nanti dicoba. Terus tadi apa namanya, eh, bukan tugas ya, latihan untuk apa melengkapi dengan combine ya. Nanti kalau mau dikumpulkan ke latihan minggu ini boleh. Boleh ya, silakan gitu dibuat, coba hasilnya di screenshot ya. Ini urutnya secara ascending, coba Anda ubah urutnya secara descending. Di Google banyak jawabannya. Ya, silakan mengeksplor. Kemudian juga cari algoritma untuk yang sort selection sort ya. Selection sort sama insertion, insertion sort gitu ya. Oke ya, jelas ya? Oke, jelas. Ini kan ada interaksi ya, saya nggak ngomong sendiri ya, ada yang berinteraksi.
Oke ya, oke. Terima kasih ya. Ini ada ada Rafli dan ada Michael. Rafli gimana, sehat Rafli? Dengerin saya? Dengar Pak. Ya, sehat. Sehat Alhamdulillah ya Pak, Rafli ya. sehat. Masih ngantuk-ngantuk Rafli. Ini mendung-mendung dari pagi ya, Rafli ya. Ya, Michael, Michael gimana, Mike? Iya Pak. Ngantuk Bapak ya? gimana sehat Pak? Sehat, sehat ya, sehat. More better lah ya, sehatnya hati-hati ya. Nah, kondisinya lagi rawan nih, zona merah KB ya. Kota zona orange, Iya kabupaten Pak. yang kabupaten itu hampir semuanya Siap merah. Pak. Kemarin saya lihat ya, yang orange cuma 4, yang kuning cuma 1 Pesaleman ya. Kecamatan Mundu, apa, aduh, Pleret itu semua zona merah semua, ngeri banget ya. Ya, jaga-jaga kondisi Iya aja Pak. ya. Baik ya, sampaikan salam ke Baik Pak. teman-teman ya di grup. Nanti ini videonya saya convert dulu, kalau udah saya publish gitu ya. Baik, terima kasih Ya, ya. salib Ini salib. ada Rafli, ada Salib Michael terus. ya. Masuk masuk. Semoga sehat-sehat semua. Baik ya, saya cukupkan. Saya cukupkan pertemuan di minggu yang ke-10 ini. Semoga bermanfaat dan silakan nanti dicoba sebagai bahan latihan Anda minggu ini ya. Salam sehat. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Oke.